Hari ini LBH Jakarta bersama dengan tim dari kuasa hukum ex-pegawai KPK yang mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kembali hadir untuk melakukan sidang dalam agenda mendengarkan ahli. Kita menghadirkan Prof. Atip dari Unpad, ahli hak asasi manusia. Beliau berpendapat mengenai apa itu pelanggaran HAM, kaitannya dengan instrumen internasional, instrumen nasional dan lain-lain, dan kewajiban Indonesia tidak hanya pemerintah presiden tapi juga seluruh institusi pemerintahan wajib menaati hak asasi manusia. Kedua, Profesor Atip menjelaskan tentang rekomendasi Komnas HAM secara teori sebenarnya harus dijalankan oleh pemerintah karena sebagai sebuah konsekuensi pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dan yang paling penting sebetulnya ketika beliau mengatakan Komnas HAM itu bagian dari negara, jadi sebetulnya tidak mungkin negara menolak rekomendasi dari dirinya sendiri. Ketika si Komnas itu mengakses ada dan tindak pelanggaran HAM, itu atas permintaan. Sebetulnya tugasnya negara, tapi didelegasikan ke situ. Ketika kemudian ditolak, menurut saya itu tidak bisa dinalar. Kan dia yang meminta, ada pelanggaran tidak. artinya dalam hal kasus gugatan terkait TWK ini, rekomendasi Ombudsman bersamaan dengan rekomendasi Komnas HAM itu harus dilaksanakan oleh KPK, oleh BKN, oleh Presiden. Nah, jika ini diterima oleh hakim, ya kita berharap kasus ini dimenangkan oleh para mantan pegawai KPK, para korban tes wawasan kebangsaan. Terbukti bahwa pelanggaran atau pengabaian terhadap rekomendasi Komnas HAM adalah bentuk pelanggaran HAM itu sendiri yang ternyata dilakukan oleh pemerintah. Kami berharap keterangan yang diberikan ahli pada hari ini dapat menegaskan bahwa gugatan yang kami lakukan adalah gugatan yang benar berdasarkan hukum yang berlaku, dan harapannya hakim bisa memberikan nanti penilaian terhadap keterangan ahli dengan sebaik-baik mungkin. Semua orang bisa ditarget dengan asesmen tertentu. Semua orang bisa disingkirkan dengan tes wawasan kebangsaan, apalagi ASN. Jadi ini tidak hanya sebagian orang, tapi ini semua orang bisa jadi korban. Bisa di stigma radikal, stigma Taliban, dan lain-lain ketika ada orang-orang tidak sepakat ataupun tidak setuju dengan orang-orang tersebut. Harapannya tentu saja gugatan dikabulkan, para penggugat, para korban, para penyintas dipulihkan dan mereka bisa kembali ke KPK. Penting untuk publik melihat bahwa kita sebagai masyarakat ketika haknya dicabut atau haknya dilanggar, kita punya kesempatan yang sama juga untuk mengajukan protes dalam bentuk apapun, termasuk salah satunya dengan bentuk mengajukan gugatan. Harusnya tidak boleh orang di stigma, kemudian didiskriminasi, dites secara ilegal bahkan gitu ya. Maksud saya ilegal adalah tesnya ini sebenarnya nggak sesuai ataupun kebijakannya nggak sesuai dengan perintah undang-undang gitu. Nah, semua orang bisa jadi korban. Nah, mari kita dukung para ex pegawai KPK, para penggugat untuk dipulihkan haknya, untuk kemudian diterima dengan utuh oleh masyarakat. Tadi Prof. Atip menyampaikan bahwa dipulihkan sebagaimana sebelum haknya itu dilanggar, dan mari kita dukung mereka kembali ke KPK untuk memperbaiki KPK yang udah hancur lebur saat ini. Kawal terus sidang tes wawasan kebangsaan ini, karena sebetulnya ini bukan cuma tentang teman-teman yang kena tes wawasan kebangsaan dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan oleh KPK, tapi ini adalah sidang tentang pelaksanaan rekomendasi Komnas HAM. Jadi kalau sidang ini dikalahkan, maka para penyintas lainnya yang mendapatkan rekomendasi Komnas HAM juga kemungkinan besar akan ditolak oleh PT UN apabila mereka ingin agar putusan rekomendasi Komnas HAM itu ditindaklanjuti oleh pemerintah. 2 minggu lagi kita akan masuk ke dalam bagian kesimpulan. Sidang akan dilakukan dengan e-court, jadi tidak ada sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta langsung. Kita akan mengajukan kesimpulan versi penggugat terkait dengan proses persidangan yang sudah ada.